Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Putri Amanda dari ruang 203 kelas 01 SMJP 003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengorganisasian desain organisasi dan wewenang. Pengertian Pengorganisasian adalah salah satu fungsi manajemen setelah perencanaan atau planning. Pengorganisasian adalah suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Definisi pengorganisasian menurut para ahli. 1. Stoner dan Welker 1989. Pengorganisasian merupakan satu proses di mana aktivitas kerja disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. 2. Jafar Muhammad tahun 1992. Pengorganisasian adalah penyusunan sumber-sumber organisasi dalam bentuk kesatuan dengan cara yang berkesan agar tujuan dan objektif berorganisasi yang dirancang dapat dicapai. 3. Gatwood, Taylor, dan Farrell. Pengorganisasian adalah aktivitas yang terlibat dalam suatu struktur organisasi yang sesuai, memberi tugas kepada pekerja serta pembentuk hubungan yang berguna di antara pekerja dan tugas-tugas. Selanjutnya ada proses pengorganisasian. 1. Meninjau ulang rencana dan tujuan organisasi untuk melihat aktivitas apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan untuk melaksanakan rencana tersebut. 2. Menetapkan aktivitas-aktivitas pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau mendesain pekerjaan, mengklasifikasi dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang serupa dan saling berkaitan atau departemenisasi. 4. Memberikan penugasan dan delegasi kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut atau pendelegasian pekerjaan. 5. Menyusun hubungan hierarki atau vertikal dan horizontal antara orang-orang di dalam organisasi agar terlihat jelas aliran tanggung jawab dalam pembuatan keputusan dan hubungan koordinator antar bagian, rentang manajemen dan rantai komando. Selanjutnya ada unsur-unsur pengorganisasian. Yang ke-1, spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan adalah kegiatan membagi-bagi pekerjaan yang sesuai yang dibutuhkan oleh organisasi dan dengan tenaga kerja yang sesuai dengan jumlah dan keahlian yang dibutuhkan, sehingga karyawan yang bersangkutan hanya mengerjakan pekerjaan tertentu sesuai bidang dan bagiannya. 2. Rantai komando. Rantai komando adalah garis kewenangan yang digambarkan tak terputus yang mengikat seluruh individu dalam organisasi dan menunjukkan siapa yang harus bertanggung jawab pada siapa. 3. Kewenangan. Kewenangan adalah hak formal dan sah dari seorang manajer untuk membuat keputusan, memberikan perintah, dan mengalokasikan sumber daya bagi kepentingan organisasi. 4. Delegation. Pada masa belakangan ini, pendelegasian wewenang dalam organisasi makin dianjurkan agar dapat memberikan keluasan maksimal bagi karyawan dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya. 5. Rentang kembali. Rentang kembali adalah jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh seorang manajer. Aspek-aspek penting dalam pengorganisasian. Yang pertama ada pembagian kerja. Kedua, departementalisasi atau departementasi. 3. Bagian organisasi formal. 4. Rantai pemerintah dan kesatuan pemerintah.
5. Tingkat-tingkat hierarki manajemen. 6. Saluran komunikasi. 7. Penggunaan komit. 8. Rentang manajemen dan kelompok-kelompok informal yang tidak dapat dihindari. Pengertian desain organisasi. Desain organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Pada organisasi formal, struktur direncanakan dan merupakan usaha sengaja untuk menetapkan pola hubungan antara berbagai komponen sehingga dapat mencapai sasaran secara efektif. Sedangkan pada organisasi informal, struktur organisasi adalah aspek sistem yang tidak direncanakan dan timbul secara spontan akibat interaksi peserta. Struktur organisasi yang umum digunakan dalam organisasi. 1. Organisasi lini. Disebut juga organisasi jalur merupakan struktur organisasi tertua dan paling sederhana, di mana wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan ke satuan-satuan di bawahnya. Struktur yang dicirikan dengan kadar departementasi yang rendah. Rentan kembali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang dan sedikit formalisasi. 2. Struktur organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf menggabungkan arus wewenang langsung dari sebuah satuan lini dengan satuan staf yang mendukung satuan ini. Staf merupakan individu atau kelompok yang fungsi utamanya memberikan saran dan pelayanan kepada personel lini dalam mencapai tujuan mereka, misalnya penelitian, pemasaran, nasihat, hukum, teknologi, informasi, dan manajemen SDM. Yang ketiga, organisasi matriks. Beberapa organisasi menggunakan struktur matriks atau struktur proyek. Struktur ini mengaitkan karyawan dari berbagai bagian atau satuan organisasi untuk bekerja bersama-sama pada proyek-proyek tertentu. Selanjutnya ada pengertian wewenang. Wewenang atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai suatu tujuan tertentu dalam organisasi. Sebagai contoh, seorang manajer atau organisasi mempunyai hak untuk memberi perintah dan tugas serta menilai pelaksanaan kerja karyawan di bawahnya. Wewenang ini merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasan ke bawahan dalam organisasi. Dua teori yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang. 1. Teori formal. Teori formal ini sering disebut sebagai pandangan klasik. Teori ini menyebutkan bahwa wewenang adalah dianugerahkan wewenang ada karena seseorang diberi atau dilimpahi atau diwarisi hal tersebut. Pandangan dalam teori formal menganggap bahwa wewenang berasal dari tingkat masyarakat yang sangat tinggi dan kemudian secara hukum diturunkan dari tingkat ke tingkat. 2. Teori penerimaan atau acceptance theory of authority. Teori ini menyanggah pemikiran bahwa wewenang dapat dianugerahkan. Teori penerimaan atau aliran perilaku berpendapat bahwa wewenang seorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh sekelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Pandangan ini menyatakan kunci dasar wewenang ada dalam yang dipengaruhi, bukan yang mempengaruhi. Jadi wewenang itu ada atau tidak tergantung pada penerima yang memutuskan untuk menerima atau menolak. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.